Walidah Bidayatul Islami Walidah Bidayatul Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kafa billahi syahida Alhamdulillah, pertama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia nikmat sehingga kita masih bisa menuntut ilmu dan bersilaturahmi pada pagi hari ini. Dan jangan lupa juga salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumul akhir. Baik, teman-teman semuanya yang saya hormati Ibu Rahmatul Husni Eskum MPDI yang hari ini mungkin lagi di perjalanan, mudah-mudahan beliau selalu diberkahkan oleh Allah SWT dan teman-teman semuanya yang saya banggakan. Hari ini kami dari kelompok pertama, saya, Faldo Pradia Fontana dan Dimas, begitu dengan Mutia, akan mempresentasikan makalah yang berjudul Makalah Integrasi Sains dalam PAI. Dalam judulnya itu adalah makna ilmu dan sains. Makna ilmu dan sains. Jadi di sini kita membahas secara definisi, terus juga membahas secara istilah, terus juga kita membahas mengenai hubungan, mengenai perbedaan dan islamisasi ilmu, makna-makna ilmu dan makna dari sains tersendiri. Baik, adapun mengenai masalah yang kita akan bahas pada pagi hari ini itu adalah apa itu ilmu, gitu. Apa itu ilmu, gitu. Terus juga kita membahas tentang perbedaan ilmu dan sains, gitu. Terus bagaimana caranya untuk mengimplementasikan ilmu, terus juga bagaimana caranya untuk mengintegrasikan ilmu dengan sains, begitulah dengan PAI. Nah, mungkin langsung ya teman-teman, tidak berpanjang kalam, langsung saja untuk ilmu dan perbedaan ilmu dengan saya silakan Dimas. Dim. Ya, langsung mulai aja, Dok. Ya, langsung mulai aja, Dim. On kamera. Oke, baik, sebelumnya terima kasih kepada makalah. Mungkin langsung aja ke materi kami pada hari ini, yaitu pengertian ilmu dan sains. Yang pertama yaitu yang A, makna ilmu. Ilmu adalah ilmu dalam bahasa Yunani, yaitu skinetia, atau dalam bahasa Arab dari kata ilmu. Ilmu atau sains adalah pengkajian sejumlah pernyataan yang terbukti dengan fakta dan ditinjau yang disusun secara sistematis dan terbentuk menjadi hukum. Ilmu akan melahirkan kaidah umum yang dapat diterima oleh semua pihak. Dari definisi tersebut, kita bisa memahami bahwa ilmu adalah pengetahuan yang dirumuskan secara sistematis dan dapat diterima oleh akal melalui pembuktian empiris. Selain itu, ilmu pengetahuan adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menentukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangnya, dan kepastian ilmu diperoleh keterbiasaannya. Ilmu bukan sekadar pengetahuan atau knowledge, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang dapat disepakati dan dapat secara sistematis diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat,
ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Baik, selanjutnya yaitu makna sains. Sains yang berarti pengetahuan berubah menjadi pengetahuan yang sistematis yang berawal dari observasi indrawi. Dengan adanya pernyataan observasi tersebut, sains bersifat empiris, baik berhubungan dengan benda-benda fisika, kimia, biologi, dan astronomi, maupun berhubungan dengan psikologi dan sosiologi. Adapun menurut para ahli, menurut Syed M. Naqib Al-Atos, makna sains Islam menurutnya adalah disiplin ilmu yang memancarkan worldview Islam, di mana unsur dan komponen utamanya adalah hal prinsip Islam berupa bangunan metafisika atau konsep Tuhan, konsep agama, dan sebagainya. Epistemologi, hukum, dan aksiologi berupa adab dan etika. Ini slide selanjutnya, maaf. Oke, selanjutnya yaitu perbedaan ilmu dengan sains. Selanjutnya yaitu, maaf, kembali ke moderator. Pembahasan berikutnya itu kembalikan ke moderator. Lanjut, Dim. Ya. Dim, perbedaan ilmu dengan sains. Oh iya, dilanjut. Perbedaan dilanjut ini. Ya, lanjut, Dim. Oke. Perbedaan ilmu dan sains ya. Ilmu adalah pengetahuan yang terstruktur seperti ilmu agama, ilmu filsafat, dan ilmu moral dan yang lainnya. Karena mereka memiliki struktur yang metodenya masing-masing. Sains lebih dari sekedar pengetahuan yang terstruktur. Ia juga punya ciri khusus lainnya, yaitu diperoleh melalui observasi, penelitian, dan uji coba. Pada prinsipnya, ilmu dan sains bukanlah dua istilah yang berbeda, melainkan dua unsur yang memiliki kesamaan, hanya saja sains terbatasi pada bidang fisik saja. Sedangkan ilmu melampaui itu semua, termasuk metafisika. Dalam perkembangan sains dapat diartikan pengetahuan yang sistematis berdasarkan observasi indrawi. Hal-hal yang memenuhi kriteria ilmu berhak disebut ilmiah. Hal-hal yang memenuhi kriteria sains berhak disebut saintifik. Perbedaan pemaknaan antara ilmu dan sains juga berdampak pada penyipatan keduanya. Hal-hal yang memiliki kriteria ilmu berhak disebut ilmiah yang tadi, dan hal-hal yang memenuhi kriteria sains berhak disebut saintifik ya. Saintifik. Yang saintifik berarti ia juga ilmiah. Sedangkan yang ilmiah belum tentu saintifik. Hal-hal yang berkaitan dengan agama, apabila ia sesuai dengan kaidah ilmu agama, maka berhak disebut ilmiah, namun ia tidak bisa disebut saintifik. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Dimas sudah membacakan mengenai makna ilmu, makna sains, dan juga perbedaannya, teman-teman semua. Secara spesifik gitu ya, mengenai pembicaraan keduanya. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai islamisasi ilmu. Mungkin bisa di next. Ya, teman-teman bisa baca ya di situ di PowerPoint adalah islamisasi tersendiri. Islamisasi ilmu tersendiri adalah gitu, pembebasan manusia, gitu. Pembebasan manusia dari tradisi-tradisi magis, mitos, animistik, dan natural kultural. Gitu. Nah, dan dari kontrol sekuler terhadap atas dan bahasa mereka. Jadi islamisasi ilmu itu kayak penyampaian ilmu, pengetahuan, dan interpretasinya berdasarkan ideologi sekuler dan dari arti serta ungkapan-ungkapan sekuler yang memisahkan antara agama dengan segala sesuatu. Gitu ya. Sementara itu, gitu ya. Kan lanjut ini mah. Ada juga nih. Oke. Islamisasi ilmu menurut tokoh gitu ya. Jadi saya di sini mendefinisikan tokoh itu
tanggapan pokok itu ada dua, teman-teman. Yang pertama itu adalah Mulyadi Kartanegara, dan yang kedua yang pertama itu Mulyadi Kertanegara, dan yang kedua itu adalah Al-Faruqi gitu. Nah, kalau menurut Mulyadi Kertanegara itu gitu, Islamisasi bukan hanya masalah labelisasi aja gitu. Bukan hanya masalah labelisasi gitu. Tetapi Islamisasi itu adalah ilmu pengetahuan dengan ayat Al-Qur'an dan hadis untuk menghasilkan temuan atau teori. Tapi yang lebih penting adalah, kata beliau, adalah harus mengoperasikan sisi epistemologi itu dengan mendekonstruksikan gitu. Didekonstruksi itu langsung direkonstruksi epistemologinya, lalu mengkonstruksi epistemologi Islam dengan mengkritisi sumber-sumber yang ditemukan di tradisi keilmuan Islam gitu. Membangun dan mengembangkan lebih dari 1000 ilmuwan dan filosof muslim gitu kan. Baru rekonstruksi epistemologi ini akan dilibatkan melalui ontologi dari objek ilmunya gitu. Nah, jenis ilmu dan metode ilmiah yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasar dari suatu epistemologi. Itu dari Mulyadi Kertanegara. Kalau misalkan dari Al-Faruqi gitu ya, mendefinisikan Islamisasi itu adalah sebagai pengintegrasian ilmu-ilmu gitu. Menyatukan ilmu-ilmu baru ke dalam warisan Islam dengan cara menghilangkan, mengubah, menginterpretasikan kembali gitu, dan mengadopsi komponen-komponen sebagai pandangan global Islam dan nilai-nilainya. Nah, ketika kita bicara tentang teori ilmu yang berkembang pada saat ini itu telah terjadi pencaraian gitu ya teman-teman. Pencaraian terhadap ilmu dan agama, maka dari itu sekularisasi itu sangat luar biasa pada zaman sekarang. Nah, dengan berbagai penemuan ilmiah gitu ya, agama di barat ini tidak lagi efektif gitu, tidak lagi terkait dengan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena dampak peradaban barat yang hegemonik menyebabkan ilmu pengetahuan itu menjadi sekuler. Nah, dalam pandangan Islam, ilmu itu ibadah dan bagian yang inherent dengan agama. Nah, di sini ada tawaran gitu kan terkait masalah Islamisasi ilmu. Ada 3 model Islamisasi ilmu, mungkin bisa di next ya. Oke. 3 model Islamisasi ilmu pengetahuan manusia di Indonesia gitu. Nah, tawaran itu ada 3. Yang pertama model purifikasi, yang kedua itu model modernis gitu ya, modernisasi, dan yang terakhir itu ada model neomodernisasi gitu. Nah, apa itu model purifikasi gitu ya? Nah, secara definitif itu adalah tujuan Islamisasi ilmu pengetahuan manusia adalah untuk menyucikan ilmu pengetahuan agar selaras dengan norma-norma dan nilai-nilai Islami. Nah, model ini berdasarkan pada keyakinan bahwa Tuhan memerintahkan kaum muslimin untuk memeluk Islam secara menyeluruh atau kafah. Karena Islam itu memiliki petunjuk yang lengkap. Dan yang kedua, model modernisasi. Model modernisasi itu adalah Islamisasi ilmu. Nah, Islamisasi ilmu pengetahuan manusia mencoba membangun semangat kaum muslimin menjadi modern, berkembang dan memaju, tidak konservatif lagi gitu, teman-teman. Nah, tetapi pendekatan ini datang dari masalah keterbelakangan umat Islam tersendiri gitu. Karena rendahnya pemahaman mereka terhadap segala sesuatu ataupun segala tentang Islam itu tersendiri. Nah, dan yang ketiga adalah neo-modernisasi gitu. Nah, Islamisasi ilmu pengetahuan manusia dilaksanakan dengan upaya untuk memahami dan mengajarkan atau mempelajari nilai-nilai dasar yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Dengan cara apa? Dengan cara mempertimbangkan khazanah muslimin intelektual. Khazanah yang muslim intelektual, klasik dan menelaah khazanah yang muslim intelektual klasik dan menelaah kesulitan-kesulitan dan kemudahan yang dibawa oleh ilmu-ilmu modern. Itu ya teman-teman terkait masalah Islamisasi secara definitif ya, Islamisasi ilmu. Terus juga ada tokoh ya, tadi ada 2, ada Mulyadi Kartanegara dan juga ada Al-Faruqi gitu ya. Terus juga mengenai sekularisasi yang ada di ilmu saat ini gitu ya, sekularisasi ilmu pada saat ini. Dan yang terakhir adalah 3 tawaran itu atau model Islamisasi pengetahuan manusia di Indonesia. Oke, selanjutnya yang terakhir kita membahas hubungan ya, relasi dari Islam dengan ilmu dan sains. Pada Mutia silakan. Halo Mut. Ya. Jelas gak suaranya? Jelas, Mut. Suaranya jelas gak? Jelas. Jelas ya? Oke. Apa nih kalau sedikit berisik?
Bentar, screen-nya. Udah masuk ke screen-nya ya? Oke. Untuk Evan, sedikit berisik. Hubungan Islam dengan sains. Jadi sebelumnya ada menurut Amsal ini bahwa agama ini cenderung mengedepankan moralitas dan menjaga tradisi yang sudah mapan, eksklusif dan subjektif. Sementara ilmu pengetahuan selalu mencari yang baru, tidak terikat dengan etika, progresif, bersifat inklusif dan objektif. Meskipun keduanya memiliki perbedaan, juga memiliki kesamaan, yaitu sama-sama bertujuan untuk memberikan ketenangan. Agama memberikan ketenangan dari segi batin karena ada janji kehidupan setelah mati. Kemudian ilmu pengetahuan yang dipahami dalam arti pendek sebagai pengetahuan objektif, tersusun dan teratur. Ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari agama. Sains dan agama bertujuan untuk memberikan ketenangan. Nah, di sini menurut Agus Purwanto, hubungan Islam dengan sains itu dapat dikategorikan dalam 3 bentuk. 3 bentuk, yaitu yang pertama Islamisasi sains, kemudian saintifikasi Islam, dan sains Islam. Nah, yang pertama itu ada Islamisasi sains. Nah, Islamisasi ini merupakan usaha yang dilakukan mengislamkan ilmu pengetahuan modern dengan cara menyusun dan membangun ulang sains, sastra, dan sains ilmu, pasti dalam memberikan dasar dan tujuan yang konsisten dengan Islam. Nah, hubungan ini mendapatkan banyak kritik bahwa hubungan ini hanya menghubungkan hal-hal yang semula tidak berhubungan. Kemudian ada saintifikasi Islam. Nah, saintifikasi Islam ini merupakan upaya mencari dasar sains pada suatu pernyataan yang dianggap benar dalam Islam. Nah, contohnya penelitian dampak jangka panjang pada konsumsi makanan haram. Nah, seperti daging babi, bangkai, ataupun darah. Nah, kemudian ada sains Islam. Nah, sains Islam ini merupakan upaya untuk menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai basis konstruksi ilmu pengetahuan, sekaligus sebuah upaya untuk menjadikannya mampu melakukan integralisasi yang baik dengan sains modern yang sudah berkembang sebelumnya. Sains Islam dapat terwujud apabila terjadi adanya kesadaran normatif dan kesadaran historis. Nah, kesadaran normatif ini muncul karena secara eksplisit atau implisit Al-Quran dan As-Sunnah menekankan pentingnya ilmu pengetahuan. Next, Mak. Ya, oke. Nah, ada buku Adian Husaini, Pak Adian Husaini yang berjudul Pendidikan Islam Membentuk Manusia Berkarakter dan Beradab. Nah, di dalam bukunya beliau mengatakan bahwa manusia dalam mencapai kemuliaan harus berdasarkan kepada ilmu. Nah, dengan ilmu manusia itu tahu jalan mendaki dan mengetahui cara mendakinya. Juga bagaimana melewati halangan dan rintangan. Nah, jika suatu saat terperincir di pendakian tersebut, maka dia juga tahu cara bangkit dari ketergelinciran dan mendaki lagi menuju kemuliaan itu. Seperti kita sedang diterpa musibah. Nah, kita karena mempunyai ilmu, kita karena juga mempelajari sains, akhirnya kita juga mengetahui cara bangkit dari keterpurukan itu seperti apa. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mutia atas penjelasannya gitu ya. Baik teman-teman, tadi udah jelaskan mengenai makna ilmu, makna sains, ya, islamisasi ilmu gitu ya. Terus juga tadi, oke Lin udah. Ya, teman-teman kita ulangi lagi ya. Terima kasih buat teman-teman pemateri yang udah menjelaskan mengenai tadi ya teman-teman makna ilmu, makna sains gitu, dan juga perbedaan ilmu dengan sains gitu. Kadang kita lupa gitu. Ternyata tuh ilmu dengan sains tuh beda. Terus jadi tadi juga menjelaskan mengenai bagaimana caranya sih mengislamisasikan ilmu. Terus bagaimana hubungan bagaimana hubungan Islam ilmu dengan sains gitu. Dan yang terakhir saya sedikit mengutip ya teman-teman semuanya mengenai pandangan dari Syekh Muhammad Naqib Al-Atos gitu ya. Menurut Al-Atos, gimana cara untuk mengislamisasikan ilmu pengetahuan tersebut adalah dia itu memberikan tanggapan untuk perlu melibatkan 2 proses yang saling berhubungan. Pertama, melakukan proses pemisahan elemen-elemen dan konsep-konsep kunci yang membentuk kebudayaan dari peradaban Barat. Dan yang kedua, memasukkan elemen-elemen Islam dan memasukkan elemen-elemen Islam yang relevan. Nah, jelas gitu ya. Jelasnya adalah ilmu hendaknya diserapkan dengan unsur-unsur dan konsep utama Islam. Setelah unsur-unsur dan konsep pokok itu keluar,
ranting. Nah, itu semua akan insya Allah akan bisa diterapkan kayak gitu. Nah, itu ya teman-teman mengenai standarisasi ilmu. Maka dari itu secara kesimpulan gitu ya, ilmu itu sebenarnya bukan sekedar pengetahuan atau knowledge, tapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat dicerna secara sistematik, diuji dengan perangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Nah, dipandang dari sudut filsafat, ilmu itu terbentuk karena manusia berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Nah, ilmu pengetahuan atau sains adalah produk dari epistemologi. Dengan kata lain, ilmu terbentuk dari 3 cabang filsafat, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, jika ketiga cabang itu terpenuhi, berarti sah dan diakui sebagai sebuah ilmu atau sains pengetahuan. Nah, apabila itu dikorelasikan dengan Islam, dikorelasikan dengan pendidikan agama Islam, maka dari itu kita nggak hanya memandang ilmu secara empiris ataupun secara rasionalis juga, tapi kita bisa memandang ilmu dan sains itu dengan kacamata worldview Islam gitu ya, pandangan dunia Islam. Dan juga kita memandang ilmu dan sains itu secara metafisik. Mungkin itu teman-teman dari penjelasan pemakalah pada hari ini. Jadi kalau sumber itu kita mengambil sekitar 6 jurnal, 2 website gitu ya. Yang pertama kita mengambil jurnal jurnal Tafsiyah, jurnal pendidikan Islam dari Gontor. Yang kedua itu kita mengambil jurnal Adabi Press dari Depok, Pak Ustadz Dr. Radian Husaini. Yang ketiga kita mengambil jurnal pemikiran dan penelitian Islam dan usia dini. Terus ada website juga mengenai ilmu pengetahuan dan jurnal manajemen pendidikan Islam. Berarti kita sebenarnya kecil ya, Bob. Oke. Ya, teman-teman semuanya, kita mengambil sekitar 1, 2, 3, 5 jurnal dan 2 website. 1 website, 6 jurnal. Jadi kita ngambil 6 jurnal, 1 website. Nah, oke. Yang pertama kita tuh ngambil jurnal pemikiran Islam dari Tafsiyah Unida Gontor. Yang kedua kita ngambil jurnal Radian Husaini, Dr. Radian Husaini dari Adabi Press. Yang ketiga itu ngambil jurnal penelitian anak Islam anak usia dini. Dan yang keempat itu ngambil jurnal manajemen pendidikan Islam. Terus juga komunikasi lintas perspektif hubungan sains dan agama, jurnal dakwah tablik. Dan yang juga kita ngambil jurnal studi keislaman. Terus yang terakhir itu kita mengambil jurnal INSIS, ya, Institute for Study of Islamic Thought and Civilization, penyebaran gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan di Indonesia. Nah, mungkin itu teman-teman ya dari pembahasan kita pada pagi hari ini. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan, nanti insya Allah dijawab oleh dia. Oke, ada teman-teman yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akan tutup. Mungkin Eli tadi udah pemilik. Ada Tati, ada apa yang mau ditanyakan? Bahar biasanya mau nanya. Tadi Bahar yang ada. Andrian, pertanyaan? Ayolah diskusi kita nih. Lukman, udah kayak rentenir aja ente. Ayo, ada yang mau tanya nggak teman-teman? Kalau nggak ada kita tutup nih. Halo teman-teman semua. Hadir Pak Guru. Jelas ya teman-teman. Soalnya kalau misalkan kan tadi kan kata Bu Husni itu disuruh nanya ya.
Ini nggak ada. Oke, kalau ada yang nanya, saya mau tutup nih. Sekali lagi nih, ada yang mau nanya teman-teman? Tahu suaranya. Mau tanya apa, Dok? Izin bertanya deh. Apa? Izin bertanya boleh? Boleh. Boleh on kamera kan? Izin bertanya Izin menjawab. bertanya. Izin bertanya tentang inti pertanyaannya, apa hukum ketika kita mempelajari ilmu yang belum diislamisasikan gitu, seperti ilmu sejarah tentang teori evolusi Darwin. Kayak gitu. Yang mana kan teori evolusi Darwin itu menyebutkan bahwa manusia itu berevolusi dari spesies kera, yang mana itu bertentangan dengan konsep penciptaan manusia sesuai dengan Islam gitu ya. Itu hukumnya apa? Apakah boleh kita mempelajarinya gitu? Padahal kita tahu bahwasannya penciptaan manusia itu bukan berawal dari kera kayak gitu. Dapat dipahami nggak? Paham. Aliana udah? Udah. Baik, terima kasih Liana. Oke, mungkin bisa dijawab langsung oleh Dimas sama Mutia. Pertanyaan Liana tadi, apa hukum dari mempelajari ilmu-ilmu yang mungkin masih memisahkan diri dengan agama? Gitu. Ya, silakan Mutia, Dimas. Halo teman-teman semua. Ya, Mutia, Dimas, silakan. Sambil menunggu, boleh teman-teman yang ingin ditanyakan, silakan. Sambil menunggu. Ada lagi teman-teman? Enggak, Mutia, Dimas. Halo, bisa dengar suara saya nggak? Bisa, tapi yang tadi yang Liana putus nyambung suaranya. Oke, diulangi Jaringan lagi. soalnya. Ya, diulangi lagi nih. Jadi gini, kata Liana itu, apa sih hukum ketika kita atau siswa itu mempelajari ilmu-ilmu yang masih sifatnya itu sekuler gitu. Sifatnya itu masih memisahkan antara agama dan ilmu itu tersendiri. Contohnya kayak teori evolusi Darwin ataupun dan sebagainya. Apa hukumnya sebagai siswa gitu mempelajari hal itu? Apakah wajib, haram, mubah atau apa? Enggak. Bentar. Coba kalau Valdo mau jawab, sok jawab dulu aja, Dok. Saya nggak tahu jawabannya. Jadi ya. Ayo, teman-teman. Halo, Mut. Oke, sambil nunggu Mutia dan Dimas. Kalau menurut Ane gini ya, Diana, mengenai hukum, kalau Ane itu pandangannya nggak bisa untuk menjudge bahwa hukumnya haram gitu ya dalam mempelajari teori evolusi maupun lain sebagainya, ilmu-ilmu yang sifatnya sekuler. Tetapi kalau menurut pemikiran Ane atau pemahaman Ane mengenai hal itu adalah Ane memandang bahwa ketika memang kita di posisi yang mungkin saat ini Indonesia tuh mungkin belum bisa ya untuk
mentransformasikan ilmu pengetahuan itu secara apa? Secara mengislamisasikan semuanya gitu. Karena memang masalahnya kecil ya. Ya, jadi gini Liana. Kalau menurut pandangan aneh gitu ya. Kedengaran nggak suaranya? Terdengar. Ya, jadi kalau menurut pemandangan aneh, pemikiran aneh mengenai apa hukumnya sih mempelajari ilmu-ilmu yang sifatnya sekuler, ilmu-ilmu yang sifatnya mungkin menjauhkan kata agama dengan ilmu itu tersendiri. Kalau menurut pandangan aneh belum bisa menjustifikasi bahwa hukumnya haram, hukumnya mubah, maupun hukumnya sunnah. Secara hukum yang ada di Islam. Tapi kalau menurut pemikiran aneh atau pandangan aneh, ketika kita di posisi saat ini di Indonesia saat ini yang mungkin notabene itu secara untuk mentransformasikan ilmu ke arah islamisasi itu agak sulit gitu ya. Karena mungkin kondisinya adalah di Indonesia ini beragam rupa agama dan budaya yang sifatnya heterogen gitu ya. Bercampur-campur. Nah, kalau menurut aneh tersendiri sih gimana ya bahasanya itu? Belum bisa. Gimana ya? Belum bisa buat ke arah sana gitu. Tapi kalau hukumnya tersendiri tuh ya mubah-mubah saja gitu. Asalkan keimanan kita ini tetap berlandaskan kepada Islam itu tersendiri gitu. Kita paham bahwa pelajaran-pelajaran yang diperkenalkan ataupun pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh seorang guru terhadap kita sebagai siswa itu ya kita terima. Tetapi di luar dari itu semua kita mempercayai apa yang ada di keyakinan kita gitu. Contoh kayak misalkan teori Darwin gitu ya. Bahwasannya manusia ini terbentuk dari nenek moyangnya adalah kera gitu. Nah, ketika secara pelajaran kita wajib untuk memahami dan juga wajib untuk wajib untuk mempelajari gitu sebagai ilmu. Tetapi secara keimanan kita tidak wajib untuk mempercayainya gitu, Liana. Jadi secara ilmu kita wajib untuk memperbolehkan itu masuk ke dalam pikiran kita, tetapi tidak boleh mengimplementasikan ataupun tidak boleh mempercayai terkait ilmu yang disampaikan itu. Karena kita punya keyakinan tersendiri bahwa manusia ini diciptakan oleh Tuhan, gitu ya. Manusia ini diciptakan oleh Allah SWT dengan proses penciptaannya melalui tanah dan sebagainya gitu. Mungkin itu Liana. Jadi kalau menurut aneh karena kondisi saat ini sulit untuk apa ya bahasanya, untuk mengislamisasikan keseluruhan gitu. Nah, kita boleh tuh mencakup untuk mempelajarinya saja tetapi tidak boleh untuk mengimaninya. Mungkin itu Liana. Mohon maaf kalau misalkan kurang jelas, kurang konkret. Mungkin bisa dijelaskan lagi oleh Liana Mutia sama Dimas. Mutia, bangga. Halo Mut. Oke, kurang kondusif ya. Baik. Gimana Liana? Ada tanggapan nggak? Insya Allah paham sih. Intinya kayak boleh dipelajari ilmu-ilmu kayak gitu, tapi nggak boleh diyakini gitu ya. Iya, karena memang kita kan punya proses keyakinan tersendiri gitu. Itu sih Liana. Jadi gimana lagi ya? Memang sih itu suatu yang mungkin nggak relevan lagi ya buat dipelajari ke anak-anak SMA ataupun SMP gitu. Tapi nanti nih ketika kita jadi tenaga pendidik gitu ya, gimana caranya kita bisa tuh memberikan sebuah konsep pendidikan bahwa teori-teori seperti itu tuh nggak relevan lagi terhadap siswa-siswi karena siswi sekarang tuh udah makin pintar, makin cerdas gitu ya.
Dan juga ya kalau misalkan kita disuapi dengan teori-teori yang mungkin berseberangan dari nilai-nilai agama, menurut saya itu ya kurang pantas saja gitu, dan juga kurang jelas gitu ya, karena ini udah zamannya keterbukaan, harus ada yang lebih rasional lagi untuk memberikan sebuah pelajaran yang nantinya akan diserap oleh siswa-siswi di sekolah-sekolah kayak gitu. Mungkin itu sih. Jadi mungkin kita nih sebagai tenaga pendidik gimana caranya mencari solusi biar melawan ya irasionalitas yang disampaikan oleh kaum-kaum barat kayak gitu. Orang-orang yang sekuler ataupun liberal. Mungkin itu Liana. Nanti mungkin kalau misalkan emang ada Bu Rahmatul Husni bisa dijelaskan secara spesifik ya mengenai hal ini gitu. Karena mungkin saya juga harus mempelajari juga gitu ya mengenai ini. Karena belum mumpuni lah. Oke. Terima kasih Liana. Terima kasih, Makala. Mutia gimana? Ada yang mau disampaikan? Nggak ada ya? Oke. Dimas lagi kurang sehat. Baik. Oke teman-teman. Kalau emang nggak ada yang tanyakan lagi, kita akhiri aja teman-teman semuanya. Saya akhiri teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila memang ada kekurangan dari kelompok kami. Ya mudah-mudahan bisa dievaluasi dan bisa diperbaiki oleh teman-teman semuanya di kelompok berikutnya. Kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan Astagfirullah. Disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Makala. Terima kasih, Makala. Makasih.